Matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah jendela rumah kecil yang ditempati Nadia dan Rizal. Di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat penuh kehangatan itu, hanya ada suara sayup-sayup peralatan dapur yang berbenturan saat Nadia sibuk menyiapkan sarapan. Perutnya yang membesar membuat gerakannya lebih lamban dari biasanya. Sesekali ia berhenti untuk mengelus perutnya, merasakan gerakan kecil dari bayi yang dikandungnya. Senyum tipis terukir di wajahnya, tapi ada kepedihan yang tersimpan di balik tatapan sayunya. Di kamar, Rizal masih terbaring santai di atas tempat tidur. Alarm ponselnya sudah berbunyi sejak 10 menit yang lalu, tapi tangannya hanya bergerak untuk mematikannya. Bagi Rizal, pagi bukanlah saat untuk terburu-buru, apalagi hari ini ia baru bertugas siang. "Bang, sarapannya udah siap," panggil Nadia sambil membawa sepiring nasi dan telur dadar ke meja makan. Rizal membuka matanya perlahan, menghela napas panjang, lalu bangkit dari tempat tidur dengan malas. Tanpa sepatah kata, ia berjalan ke meja makan, duduk, dan mulai menyantap sarapannya. Nadia hanya diam, seperti sudah terbiasa dengan sikap dingin suaminya. "Bang, hari ini aku pulang agak telat, ada rapat guru," ujar Nadia pelan. Rizal hanya menggumam tanpa menoleh sedikit pun. "Aku juga butuh bantuan buat angkat galon. Berat banget kalau aku yang harus angkat sendiri," lanjutnya dengan nada sedikit ragu. Rizal mengangkat kepalanya, menatap Nadia sejenak, lalu kembali melanjutkan makannya tanpa berkata apa-apa. "Kamu kan tahu aku kerja, capek. Urusan rumah tangga ya urusan perempuan," jawabnya akhirnya, suaranya terdengar datar. Nadia terdiam. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa dirinya juga bekerja, bahwa tubuhnya semakin lemah karena kehamilan ini. Tapi ia sudah tahu jawabannya. Perdebatan dengan Rizal tidak akan mengubah apapun. Suaminya itu sejak dulu memegang teguh prinsip bahwa laki-laki hanya bertugas mencari nafkah, sementara perempuan harus mengurus rumah, tak peduli seberapa berat keadaan mereka. Setelah selesai makan, Rizal bangkit dan langsung mengambil ponselnya. Ia berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, lalu sibuk menatap layar ponselnya, sambil sesekali tersenyum tipis. Nadia memperhatikannya dari kejauhan. Sudah beberapa bulan ini, Rizal semakin sering bermain ponsel dibanding berbicara dengannya. Dengan perut besar, Nadia mulai membereskan piring bekas makan suaminya. Suara piring yang bertautan terdengar cukup keras, membuat Rizal melirik sekilas. "Berisik banget," gumamnya sebelum kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Nadia menahan napas. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, sesuatu yang hampir meledak. Tapi ia menelan kembali amarahnya, menenangkan dirinya sendiri. Seperti biasa, ia harus bersabar. Seperti biasa, ia harus diam. Sore itu Nadia pulang lebih lambat dari biasanya. Rapat guru berlangsung lebih panjang dari perkiraannya, dan tubuhnya sudah terasa lelah sejak siang. Saat sampai di rumah, suasana sepi seperti biasa. Tidak ada suara Rizal yang menanyakan kabarnya atau sekadar menyapanya. Dengan perlahan, ia melepas sepatu dan berjalan menuju dapur untuk minum. Saat membuka kulkas, ia teringat sesuatu. Belanjaan di dapur mulai menipis. Nadia berjalan ke ruang tamu dan melihat Rizal duduk di sofa, matanya tetap terpaku pada layar ponselnya. Sekilas, ekspresi wajahnya terlihat tegang dan serius, seperti sedang fokus pada sesuatu yang penting. "Bang," panggil Nadia pelan. Rizal tetap tak mengalihkan pandangannya dari ponsel. "Uang belanja bulan ini masih ada? Besok aku mau belanja kebutuhan rumah," tanya Nadia dengan hati-hati. Mendengar itu, Rizal mengalihkan pandangannya dari ponsel dan menatap Nadia dengan sedikit kesal. "Belum gajian," jawabnya singkat. Nadia terdiam. Biasanya Rizal menerima gaji di tanggal-tanggal segini. Jikapun gajinya belum turun, setidaknya ia masih punya sedikit uang untuk keperluan rumah. "Jadi nggak ada sama sekali. Aku bisa ambil dari tabungan dulu kalau begitu," ujar Nadia lagi, mencoba mencari solusi. Rizal langsung merengut. "Ya udah, kalau gitu, ngapain nanya-nanya?" katanya dengan nada ketus. Nadia menghela napas. Ia merasa ada yang janggal, tapi ia memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Malamnya, saat Rizal sudah tertidur, Nadia teringat percakapan mereka dan merasa ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Tanpa sadar, ia menggulirkan layar ponselnya, membuka grup istri-istri polisi yang biasa mengobrol di WhatsApp. Saat itulah, ia membaca sebuah pesan dari seorang istri rekannya. "Hati-hati ya, suami-suami kita sekarang banyak yang mulai main judi online. Ada beberapa yang bahkan udah kecanduan." Jantung Nadia berdegup lebih kencang. Ia membaca pesan itu berulang kali, mencoba mengabaikan kekhawatiran yang perlahan muncul dalam benaknya. Esok harinya,
Saat di sekolah, seorang teman suaminya yang juga seorang polisi datang untuk mengantar sesuatu ke salah satu guru. Nadia tak melewatkan kesempatan untuk menyapanya. "Mas Randy, suamiku katanya belum gajian ya? Aku kira gajinya udah turun," tanyanya santai, meski hatinya berdebar. Randy mengerutkan kening. "Belum gajian? Nggak mungkin, Mbak. Gaji udah turun 3 hari lalu kok." Jawaban itu seperti petir di siang bolong. Nadia terdiam, mencoba mencerna informasi yang baru saja didengarnya. Jika gaji sudah turun, kemana uangnya? Pikirannya mulai berkelana ke berbagai kemungkinan, dan tanpa sadar, perasaan marah serta kecewa mulai menyeruak di dadanya. Saat itu, ia belum ingin mengambil kesimpulan. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang disembunyikan Rizal darinya. Dan ia akan mencari tahu kebenarannya. Malam itu, setelah memastikan Rizal tertidur, Nadia duduk di tepi ranjang dengan ponselnya. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengingat apa yang dikatakan Randy tadi siang. Gaji sudah turun 3 hari lalu. Tapi Rizal bilang belum gajian. Kebohongan itu mengusik pikirannya. Pelan-pelan, ia melirik ke arah suaminya yang mendengkur ringan. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel Rizal yang tergeletak di atas meja kecil di samping ranjang. Ia tahu, jika Rizal terbangun dan melihatnya, ia bisa kena marah besar. Tapi ia harus tahu. Dengan cepat, ia membuka aplikasi pesan singkat di ponsel suaminya. Beberapa chat terlihat normal, obrolan dengan rekan kerja, grup kepolisian, dan pesan singkat lainnya. Tapi ada satu nama yang membuatnya berhenti. Bos Betting 88. Hatinya mencelos. Tangannya semakin bergetar saat ia mengetuk percakapan itu. "Bos, kirim lagi 500 ki, gue pasti menang kali ini." "Sabar bang, duit lo abis kemarin. Masih utang 2 juta. Kirim dulu baru lanjut." "Bentar, gue cari dulu duitnya. Kali ini pasti hoki." Dada Nadia sesak. Nafasnya memburu. Matanya bergerak membaca percakapan lainnya yang lebih lama. Semuanya menunjukkan pola yang sama. Rizal terus meminta deposit untuk bermain, terus kalah, dan terus berhutang. Tak hanya itu, di aplikasi galeri, ia menemukan beberapa screenshot dari aplikasi pinjaman online. Nominal hutang Rizal terus bertambah, bahkan ada yang sudah jatuh tempo. Dan yang paling menghancurkan hatinya, rekening tabungan mereka yang seharusnya digunakan untuk biaya persalinannya, kosong. Nadia menutup mulutnya agar tidak menangis terlalu keras. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar menahan marah. Rizal telah menghabiskan uang persalinan anak mereka untuk berjudi. Esoknya, saat Rizal baru pulang dari dinas siang, Nadia sudah menunggunya di ruang tamu. "Kita perlu bicara," ucapnya, suaranya tegang. Rizal mengernyit. "Kenapa mukanya kayak gitu?" Nadia mengambil napas dalam, lalu menatap mata suaminya tajam. "Kamu bohong, gaji kamu udah turun 3 hari lalu, tapi kamu bilang belum. Mana uangnya, Rizal?" Rizal langsung memasang wajah defensif. "Maksud kamu apa? Kok nuduh-nuduh?" Nadia melemparkan ponsel Rizal ke meja. "Aku lihat semuanya. Chat sama bos Betting 88, screenshot pinjol. Tabungan kita habis. Jangan pura-pura lagi." Seketika, wajah Rizal memerah. Ia menggertakkan giginya, lalu berdiri dengan penuh amarah. "Kamu buka HP aku tanpa izin? Siapa yang nyuruh kamu kepo? Emang kamu istri jadi punya hak ngatur semua hidup aku? Hah?" Suaranya meninggi. "Aku cuma mau tahu kenapa uang kita habis. Itu tabungan buat persalinan anak kita, Rizal. Aku bakal balikin, ngerti? Aku cuma butuh waktu. Lagian ini urusan aku, bukan urusan kamu." Rizal mengacungkan jarinya ke wajah Nadia dengan mata melotot. Nadia mundur selangkah, tapi kali ini ia tidak takut. "Kamu udah lebih milih judi daripada aku. Bahkan lebih dari anak kita yang belum lahir." Plak, sebuah tamparan mendarat di pipi Nadia. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Rizal memukulnya. Nadia membeku. Rasa panas menjalar di pipinya. Tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Rizal terdiam, napasnya memburu. Entah ia menyesal atau tidak, tapi ekspresinya masih penuh amarah. "Lain kali jangan kurang ajar sama suami," katanya dingin sebelum berbalik menuju kamar, membanting pintu di belakangnya. Nadia berdiri di tempatnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ini bukan lagi hanya tentang uang. Ini bukan lagi tentang judi. Ini tentang seseorang yang dulu ia cintai, kini berubah menjadi monster di rumah mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa rumah ini bukan lagi tempatnya. Malam itu, Nadia duduk di meja makan, yang hanya diterangi lampu redup dari dapur. Pipinya masih terasa perih akibat tamparan Rizal, tapi itu bukan yang paling menyakitkan. Pikirannya berputar. Ini bukan lagi soal uang.
Ini tentang harga dirinya, tentang keselamatannya, tentang anak yang dikandungnya. Dari dalam kamar, terdengar suara Rizal mengobrol lewat telepon. Meski suaranya agak diredam oleh pintu, Nadia masih bisa menangkap beberapa kata. "Iya bang, lagi butuh lagi, bisa nggak?" "Sabar, nanti gue bayar, gue masih ada cara menang." Nadia mengepalkan tangannya. Ia menutup matanya sejenak, menahan gejolak di dalam dadanya. Saat suara Rizal mereda, ia bangkit dari kursinya. Ia tahu ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Esoknya, sepulang dari mengajar, Nadia kembali lebih awal. Saat membuka pintu rumah, ia langsung melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Rizal duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Kopi di atas meja sudah dingin. Namun, yang membuat Nadia terpaku bukanlah itu, melainkan ekspresi Rizal yang penuh ketegangan. Ibu jarinya terus menekan layar dengan cepat. Di layar ponselnya, tampilan situs judi online terbuka lebar. Jadi inilah yang dia lakukan setiap hari? Bukan bekerja lebih keras, bukan mencari cara untuk memperbaiki keuangan mereka, tapi berharap menang dari judi? "Kamu masih main itu?" Suara Nadia menggelegar, membuat Rizal tersentak. Rizal buru-buru menutup layar ponselnya dan menoleh ke arah Nadia dengan wajah kesal. "Apaan sih? Ribut-ribut?" Nadia melangkah maju dengan mata membara. "Kamu bilang cuma butuh waktu buat balikin uang tabungan kita. Kamu bilang ini cuma sementara. Tapi kamu bahkan masih main sekarang. Kapan kamu mau berhenti, Rizal?" Rizal berdiri dengan wajah merah padam. "Jangan ngatur-ngatur gue. Gue udah kerja keras tiap hari, ngasih makan kamu, dan ini cara gue buat nambah duit. Kamu ngerti nggak?" Nadia tertawa sinis, meskipun air matanya sudah hampir jatuh. "Tambah duit? Sejak kapan judi bikin orang kaya, Rizal? Kamu malah nambah hutang, ngabisin tabungan kita. Kamu pikir aku nggak tahu kamu minjem duit dari pinjol? Kamu nggak sadar sama sekali kalau kamu udah gila. Jaga mulut kamu, Nadia." Rizal membentak keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. Tapi Nadia tidak mundur. "Tidak kali ini." "Atau apa? Mau mukul aku lagi? Aku ini istrimu, ibu dari anakmu. Tapi kamu lebih milih main judi daripada mikirin aku dan bayi kita." Nadia berteriak dengan suara bergetar. Rizal meremas ponselnya. Tangannya sudah mengepal, siap mengancam, tapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, biur, satu gelas kopi dingin melayang tepat ke wajahnya. Rizal tersentak. Kopi itu membasahi rambut dan seragamnya. Ia terdiam selama beberapa detik, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Nadia berdiri dengan napas memburu, matanya berkilat penuh amarah dan luka. Tangannya masih gemetar memegang gelas kosong yang baru saja ia lemparkan. "Selamat tinggal, Rizal," ucapnya lirih. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik, berjalan ke kamar, dan mengemasi beberapa pakaian serta dokumen penting. "Ena, kamu mau kemana?" Rizal akhirnya bersuara. Tapi kali ini, nada suaranya terdengar berbeda, lebih panik. Nadia tidak menjawab. Ia hanya memasukkan barang-barangnya ke dalam tas dengan cepat, mengambil kunci motornya, lalu berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Rizal masih berdiri di ruang tamu, wajahnya merah penuh amarah dan rasa tidak percaya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Nadia tidak lagi takut padanya. Dan untuk pertama kalinya juga, Nadia merasa bebas. Nadia mengendarai motornya tanpa tujuan jelas. Matanya berair, tapi ia menahan diri agar tidak menangis. Ini bukan saatnya untuk lemah. Perutnya mulai terasa berat, tapi ia terus memacu motornya melewati jalanan kota yang ramai. Hanya satu tujuan yang ada di pikirannya, keluar dari rumah itu. Ia akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana, rumah orang tuanya. Dengan napas yang masih tersengal, ia mengetuk pintu beberapa kali. Tak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka, menampilkan wajah ibunya yang penuh kehangatan. "Nadia, ya Allah, kenapa nak?" Ibunya langsung terkejut melihat wajah putrinya yang lelah, mata yang sembab, serta perutnya yang semakin besar. Tanpa berkata apa-apa, Nadia langsung memeluk ibunya erat. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh deras di pundak wanita yang selalu menjadi tempatnya bersandar. "Ibu, aku nggak kuat lagi," isaknya lirih. Ibunya mengusap punggungnya pelan. "Masuk nak, kita bicara di dalam." Beberapa jam kemudian, setelah mandi dan berganti pakaian, Nadia duduk di ruang tamu bersama ibunya. Ayahnya yang baru pulang kerja ikut duduk di samping mereka mendengarkan cerita Nadia dengan raut wajah serius. Mereka terdiam cukup lama setelah Nadia menceritakan semuanya. Tentang Rizal yang semakin kecanduan judi, tentang uang tabungan yang hilang, tentang pinjol, tentang tamparan yang ia terima,
Hingga akhirnya, ia menyiramkan kopi ke wajah suaminya sebelum pergi. Ayahnya mengepalkan tangan di lututnya. "Kurang ajar itu laki-laki," suaranya bergetar menahan amarah. Ibunya menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Nadia, kamu benar sudah pergi dari sana. Ibu nggak mau kamu terus bertahan di pernikahan yang menyakitkan." Nadia menggigit bibirnya. "Tapi, Bu, dia suamiku, ayah dari anakku. Dan dia juga orang yang udah nyakitin kamu, Nat," jawab ayahnya cepat. "Kami nggak bisa diam aja kalau kamu terus disiksa secara mental, apalagi fisik." Nadia menunduk. Ia tahu ayahnya benar, tapi bagian dari dirinya masih berusaha mencari harapan, meski sangat tipis. Ponselnya bergetar. Rizal. Nama itu berkedip di layar berkali-kali. Ia menelepon tanpa henti, pesan-pesan juga masuk bertubi-tubi. "Nadia, balik sekarang. Jangan drama, rumah ini tempatmu. Jangan sampai aku jemput kamu sendiri. Ingat, kamu masih istriku." Nadia memandangi layar ponselnya dengan tatapan kosong. Dulu, pesan semacam itu akan membuatnya panik dan bergegas pulang. Tapi sekarang, yang ia rasakan hanya kemuakan. Ayahnya mengambil ponsel itu dari tangannya dan membaca pesan-pesan tersebut. Rahangnya mengeras. "Nat, mulai sekarang kamu kamu nggak sendiri," katanya tegas. "Kalau dia berani macam-macam, biar ayah yang urus." Ibunya menggenggam tangan Nadia erat. "Kamu nggak harus balik kalau kamu nggak mau, Nak." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadia merasa ada yang melindunginya. Ia mengambil napas dalam, lalu mematikan ponselnya. "Aku nggak akan kembali," katanya dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Sementara itu, di rumahnya, Rizal melemparkan ponselnya ke sofa dengan penuh emosi. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba menahan amarah yang membakar dadanya. Ia pikir Nadia hanya akan pergi sebentar dan kembali dengan wajah menunduk seperti biasanya. Ia pikir istrinya masih takut padanya. Tapi kali ini berbeda. Nadia benar-benar pergi. Dan untuk pertama kalinya, Rizal mulai merasa panik. Ia kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini ia anggap pasti, istrinya. Dan mungkin, ia baru saja kehilangan segalanya. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Rizal. Setelah Nadia mematikan ponselnya, ia merasa lebih tenang. Tapi di sudut hatinya, ada keraguan yang terus menghantui. Apakah ia benar-benar sudah siap meninggalkan semuanya? Sampai suatu pagi, saat ia sedang duduk di teras rumah orang tuanya, ibunya keluar dengan wajah sedikit canggung. "Nat, ada tamu," ucapnya pelan. Nadia menoleh dan hatinya langsung mencelos. Di depan pagar, berdiri Rizal. Ia tampak berantakan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh kelelahan, dan matanya terlihat bengkak, seperti kurang tidur. Bahkan seragam dinasnya tampak kusut. Berbeda jauh dari sosok suami yang selalu terlihat rapi dan percaya diri. Nadia menatap ibunya sejenak, lalu berdiri dan berjalan ke arah pagar dengan langkah hati-hati. "Kamu ngapain kesini?" tanyanya dingin. Rizal menelan ludah. Ia terlihat gugup, berbeda dari pria arogan yang terakhir kali ia temui. "Nadia, aku minta maaf," suaranya serak. "Aku tahu aku salah. Aku udah kehilangan kendali. Aku cuma mau bicara sama kamu, tolong." Nadia menyilangkan tangan di dadanya, berusaha menekan emosinya. "Bicara apa lagi? Aku udah dengar semua alasanmu sebelumnya, Rizal. Aku udah capek." Rizal menundukkan kepala, lalu menghela napas panjang. "Aku berhenti, Nat," katanya lirih. "Aku janji, aku udah hapus semua aplikasi judi di HP-ku. Aku bahkan lapor ke komandanku sendiri soal hutang-hutangku." Nadia tertegun. "Lapor ke komandamu?" Rizal mengangguk. "Ya, aku tahu aku nggak bisa beresin ini sendirian. Aku butuh bantuan, aku butuh perubahan. Komandanku marah besar, tapi dia kasih aku kesempatan buat bayar hutang-hutangku pelan-pelan. Aku juga ikut program rehabilitasi dari kepolisian buat orang-orang yang kecanduan judi online." Nadia diam. Ini pertama kalinya ia melihat Rizal benar-benar mengakui kesalahannya. "Aku ngerti kalau kamu nggak percaya sama aku lagi. Aku ngerti kalau aku udah nyakitin kamu, bukan cuma secara fisik tapi juga hati kamu. Tapi Nat, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku nggak mau kehilangan keluarga kita." Rizal berusaha menatap mata Nadia, tapi Nadia masih menunduk memproses semuanya. Keheningan di antara mereka terasa begitu berat. Lalu akhirnya, dengan suara bergetar, Nadia bertanya, "Terus, kenapa aku harus percaya kalau kamu nggak akan ngulangin ini lagi?" Rizal menarik napas dalam. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menyodorkannya ke Nadia.
sebuah kartu ATM. Ini kartu tabungan kita, aku serahin semuanya ke kamu. Gajiku langsung masuk ke rekening ini, dan aku nggak akan pegang uang tanpa sepengetahuan kamu. Kalau aku mulai aneh-aneh lagi, kamu bisa pergi selamanya. Aku nggak akan tahan kamu lagi, katanya tegas. Nadia menatap kartu itu lama, lalu kembali menatap Rizal. Kamu serius? Aku serius, Rizal mengangguk mantap. Ada sesuatu dalam tatapan suaminya kali ini. Bukan lagi emosi, bukan lagi arogansi, tapi ketulusan. Hatinya masih sakit. Luka-luka yang Rizal tinggalkan tak bisa sembuh dalam semalam. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat harapan. Dan untuk anak mereka yang akan lahir, ia tahu ia harus mencoba. Dengan napas panjang, Nadia akhirnya berkata, aku akan pulang. Tapi, kalau sekali saja kamu ulangi ini, aku nggak akan ragu pergi lagi. Rizal mengangguk cepat. Aku janji, Nad. Nadia menatapnya lama, lalu akhirnya membuka pagar. Rizal mendekat, tapi kali ini tak ada pelukan dramatis. Tak ada tangisan. Hanya keheningan yang penuh makna. Dua orang yang mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah hampir hancur. Hari itu, mereka memilih untuk memberi kesempatan terakhir. Tapi apakah Rizal akan benar-benar berubah? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tamat. Kalau kamu jadi Nadia, apa yang bakal kamu lakuin, guys? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan cerita lainnya.